Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Selvira perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Nurlaili, yang kedua Nurlaili Ngizatur Rahma, yang ketiga saya sendiri Rizky Arifatus Saadah, yang keempat Selvira Narosa Fatma, dan yang kelima Silviana Dewi Yunitasari. Apa sih itu kedelai? Kedelai merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang memegang peranan penting di Indonesia. Karena kedelai memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Biji kedelai memiliki kandungan gizi yang terdiri dari 40% sampai 45% protein, 18% lemak, 24% sampai 36% karbohidrat, 8% kadar air, asam amino, dan kandungan gizi lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Kedelai juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri, pakan ternak, dan juga untuk pembuatan minyak. Sedangkan asal-usul tanaman kedelai sendiri, yaitu kedelai merupakan tanaman asli daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh manusia sejak 2500 sebelum Masehi. Yang sejalan dengan berkembangnya perdagangan antar negara yang terjadi pada awal abad ke-19. Hal ini menyebabkan tanaman kedelai juga ikut tersebar ke berbagai negara tujuan perdagangan tersebut, seperti di Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebarannya dan pembudidayakannya kedelai yaitu di Pulau Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulau lainnya. Pada awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu Gleycine soja dan Sojamax. Selanjutnya, saya Selvira akan menjelaskan peta konsep dari sistem agrobisnis terpadu pada tanaman kedelai. Pada bagian biji, pertama dari biji kedelai, bisa dijadikan bahan pangan mulai dari tahu, tempe, kecap, tauco, susu kedelai, dan sari kedelai. Sebagai bahan pangan, kedelai telah dikonsumsi dan diproduksi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kedua, sebagai bahan baku industri, yaitu bisa dijadikan sebagai bungkil kedelai. Bungkil kedelai digunakan terutama sebagai sumber protein dalam pakan unggas, dan sebagian kecil dari bungkil digunakan untuk membuat tepung kedelai yang rendah lemak. Kemudian yang ketiga yaitu minyak kedelai. Kandungan protein yang tinggi menjadikan kedelai sebagai sumber protein nabati yang sangat baik dan menyehatkan, termasuk dalam bentuk fermentasi atau tempe. Kandungan minyak yang tinggi menjadikan kedelai sebagai sumber minyak nabati untuk konsumsi rumah tangga, sekaligus sebagai sumber energi atau biodiesel. Kemudian dari biji kedelai juga bisa digunakan untuk kerajinan seperti mozaik atau hiasan. Selanjutnya, bagian pohon kedelai. Terdapat batang dan daun dari pohon kedelai yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Dan yang terakhir yaitu bagian dari kulit kedelai. Kulit kedelai juga bisa digunakan sebagai pakan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.